Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang spesial pagi hari ini. Iya. Biasanya kalau kita jalan-jalan ini ke tempat kesehatan, Iya. ke puskesmas, Iya. rumah sakit. Betul. Kali ini ke bangunan rakyat yang luar biasa, Bener. DPRD Kabupaten Betul. Tasikmalaya. Jadi tadi juga sebelum berangkat nih Arifan Ya. ditanya, setelahnya kayak Ibu Dewa nih mau kemana? Iya, karena saya mau ngantor di DPRD. Menyesuaikan. Iya, bener. Hari ini kita bertugas mengantor di DPRD Kabupaten Iya, Tasikmalaya ya. Karena spesial banget untuk hari ini kita Yes. ketemu siapa Arifan? Ketua Komisi 4 DPRD. Ada beliau yang luar biasa, gantengnya luar biasa. Waalaikumsalam. Bapak Asep Saifullah STMM. Amin, amin. Apa Luar kabar biasa. Pak? Alhamdulillah. Sebaiknya pada sehat. Alhamdulillah. Kita Nih. dari PDKT ya Teteh Rini ya, Betul. podcast Dinas Kesehatan. Tentunya juga kita akan memperbincangkan tentang kesehatan untuk Kabupaten Tasikmalaya ini sendiri ya. Betul sekali. Kenapa kita undang beliau? Ya. Karena di komisi beliau salah Betul. satunya program-program kesehatan ini Betul, hadir. betul. Kita akan gali seperti apa soal kesehatan dan kita cari tahu seperti Siap. apa Arifan. Kita mulai berbincang dengan beliau, langsung kita mendengarkan seperti apa diskusi menarik Ya. pada kesempatan hari ini. Kita mulai dengan Pak untuk isu utama yang udah harus langsung ke isu aja ini. Langsung ke isu utama yang memang lagi serius dan memang lagi selalu diperbincangkan di kalangan DPRD untuk kesehatan ini seperti apa Apa saja. Ya sebelumnya mungkin banyak isu sih sebetulnya ya. Isu-isu strategis yang Betul. mengenai kesehatan. Apalagi ya kalau kita memposisikan lebih ke tupoksi kita aja. Ya kita sebagai ada pengawasan, terus ada legislasi juga budgeting itu anggaran. Nah sekarang ini kita lebih yang pertama isu strategis yang terus kita kawal sebetulnya dari segi regulasi yang pertama. Ketika tahun 2023 itu ada perubahan undang-undang kesehatan, ya kita tahu nomor 17 tahun 2023 itu dirilis oleh pemerintah pusat tentang undang-undang kesehatan yang baru. Terus diikuti oleh peraturan pemerintahnya nomor 28 tahun 2024, diikuti juga oleh Permenkes tentang puskesmas tahun 2024. Ini kita melihat, kita juga harus tanggap bahwa ketika ada perubahan regulasi di atas barang tentu, ya kita juga harus sensitif ada perubahan kebijakan-kebijakan sampai ke bawah. Nah ini yang harus diterjemahkan oleh kita, ada perubahan kebijakan dan kita juga harus secepatnya juga merespon perubahan regulasi itu. Itu yang pertama. Salah satu contohnya, bagaimana kita menempatkan sistem pelayanan kesehatan puskesmas ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Artinya kita lebih terfokus isu strategisnya membenahi pelayanan kesehatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Salah satunya itu puskesmas. Ya, seperti itu. Terus yang kedua penyesuaian regulasi. Ketika regulasi katakan dari pusat ada perubahan regulasi, kabupaten juga harus menyesuaikan dengan regulasinya. Salah satu contoh. Sekarang pelayanan kesehatan tingkat katakan puskesmas dengan sistem ILP-nya yang berbasis klaster ini juga harus penyesuaian. Dari mulai perubahan SOTK, terus jadi perubahan pelayanan, apalagi kesananya ada perubahan fasilitas dan infrastruktur. Nah ini yang harus kita dorong. Ya, dari segi regulasi kita harus menyesuaikan. Kita dalam tahun ini juga menyiapkan bagaimana perubahan SOTK, sistem pelayanan atau sistem birokrasi yang ada di puskesmas. Terus yang kedua juga dengan hal itu juga kita harus menyiapkan minimal peraturan daerah yang memperkuat hal itu. Dari Perda SOTK-nya. Dari Perda sistem kesehatan daerahnya dan dalam tahun ini kita sudah masuk Perda untuk hal itu. Artinya kita dengan cepat tanggap juga merespon perubahan regulasi. Siap. Jadi memang sangat sinergi sekali dengan banyak perubahan-perubahan apapun juga sudah siap memastikan memang ini sesuai dengan peruntukannya regulasi dan lain-lain. Itu yang pertama menyangkut tentang regulasi. Terus isu yang lainnya sistem pelayanan yang sekarang ini mau ada perubahan atau tidak regulasi ini tetap berjalan. Salah satunya jaminan kesehatan. Yang alhamdulillah katakanlah yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah jaminan kesehatan yang emang bisa diterima dan bisa dinikmati oleh masyarakat kita di Kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh. Betul. Kabupaten Tasikmalaya kita targetkan emang UHC itu sekitar 98% itu bisa tercapai. Dan alhamdulillah per Mei kemarin kita sudah mencapai UHC itu.
Sesuai target berarti ya Pak ya. Benar, JKN sama UHC ini sendiri ya. Benar-benar. Tapi kalau Oke. misalnya kita menelisik nih Pak, kan kalau Ya. ngomongin Kabupaten Tasikmalaya itu luas sekali. Betul. Ya. Betul. Dan jaraknya, Wow. tempat-tempat terpencil masih banyak. Betul. Untuk standar pelayanannya yang tersedia di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa kalau sekarang nih Pak? Nah, dengan prinsip pemerataan tentu kita terus melakukan monitoring bahwa pelayanan ini ke masyarakat sudah tidak lagi berbicara masalah bagaimana ini terpecil atau tidak. Artinya ketersediaan paskes, baik Yeah. puskesmas atau Betul. apapun nanti posyandu atau apapun atau puskesmas pembantu ini harus menyentuh terhadap kebutuhan pelayanan Betul, masyarakat. Dan ini yang terus kita lakukan. Kita mempunyai 40 puskesmas yang barang tentu kalau kita lihat perbandingan rasionya dengan jumlah penduduk di kita masih kurang. Idealnya kita Idealnya berapa Pak? idealnya 60. 60 puskesmas Berarti untuk kita masih kabupaten ini ya. kurang. Kita 20-an kurang lagi ya. 20-an lagi. Dan ini kita terus, dan tahun ini kemarin kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga, dengan Kabid Oke. yang membidang itu. Mudah-mudahan tahun ini kita ada 2 puskesmas yang kita dorong untuk Wah. itu. Segera ini ya, Iya. dihadirkan 2. Iya, 2 Oke. puskesmas lagi Betul. dalam rangka mengejar rasio Yes. pelayanan itu. Salah satunya menjawab yang itu, Oh. yang daerah-daerah yang Daerah terpencil, yang terpencil, ya. Selain juga kita mengoptimalkan pelayanan yang berbasis katakan program yang tertentu. Kalau Betul. dulu ada katakanlah dokter spesialis yang emang berkunjung ke masyarakat yang lain-lainnya, ini terus kita dorong dengan Betul, betul. Nah, itu. Jadi memang fokus juga Arifan. Jadi jangan khawatir karena memang mengingat cakupan untuk wilayah kerjanya kan memang luas Memang ya. luas sekali dan gitu sangat ya. dioptimalkan Sangat juga. luas. Baik, dan mudah-mudahan juga akan segera untuk yang agak jauh dengan puskesmas, mudah-mudahan pemerintah akan segera merespon, Betul. menghadirkan puskesmas terdekat ya. Pak, Ya, tadi saya penasaran dengan udah cakupan UHC dan JKN itu 98%. 8. Wow. Sesuai dengan target nasional. Optimal berarti kan ya. Optimal ya, Pak. Maksudnya itu seperti apa Pak? Maksudnya gini, artinya sesuai dengan amanat perundang-undangan bahwa seluruh masyarakat, seluruh rakyat itu harus terjamin ya kesehatannya. Apakah dia mandiri atau berdasarkan JKN, terus juga PBI yang emang penerima bantuan iuran baik dari Yes. provinsi, dari kabupaten. Ini skemanya mungkin yang telah diatur oleh Betul, undang-undang. Nah, kita kemarin per Mei itu alhamdulillah UHC 98%, walaupun ya emang ada kendala. Salah satu kendala katakanlah masa keaktifan kita itu dari 98% UHC ini baru 57% nih keaktifannya. Iya. Keaktifannya. Karena apa? Karena kemarin itu bahwa nasional memperlakukan ada ground check data yang dulu sistem DTKS atau sekarang kan sistem data tunggal yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tercek lah ground check sekitar ya tidak mencapai 98%. Betul. Di kita itu kemarin ground check pertama sekitar 100 ribuan lebih itu emang dinonaktifkan, ada beberapa hal. Oke. Dan ini beberapa halnya pertama mungkin karena dari cek ya yang ground check yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat PKH atau lewat ini juga ternyata ada beberapa keluarga yang dipandang ini mampu ya sehingga masa bantuan dari kita dari provinsi atau dari pusat ini di stop sementara. Oke. Atau juga ada hal-hal yang tapi pemerintah gini, kalaupun emang merasa masyarakat bahwa mereka belum mampu dalam kegiatan sosial ini, kita tetap ada yang dimaksud dengan reaktif untuk pelayanan kesehatan ini. Ada. Bapak, kita akan lanjutkan dari tadi ya, target yang luar biasa. Kita juga ingin melihat sejauh mana implementasi. Kan ada istilah lagi ramai sekarang nih, kawasan tanpa rokok ini sendiri. Nah, dari DPRD sendiri mau sejauh mana sih untuk targetnya, efektivitas dari program Karena ini? sudah menyebar di sosial media, saya selaku Tasik pengguna keren sosial ya, media menggembor-gemborkan sudah, ini. betul Pak Bupati yang terpilih itu sudah menggemborkan. Nah ini seperti apa sinerginya dengan DPRD, kawasan Pak? tanpa rokok. Iya. Kalau DPRD mungkin dalam fungsinya legislasi, kita mendorong tahun 2024 itu Ramperda tentang kawasan tanpa rokok. Ya, kita udah selesai sebelumnya pansusnya sudah selesai. Sudah dibuat ya perdanya ya Pak ya. Ini kita belum diparipurnakan karena pas finalisasi itu kan ada 2 perda yang emang tertunda untuk diparipurnakan. Ada KTR dan Kabupaten Layak Anak.
Ini kita 2024 bukan gagal, tertunda disahkannya karena masalah teknis ketika terakhir finalisasi untuk harmonisasi di bagian hukum dan Menkumham. Nah, sehingga karena regulasinya kalau emang tidak disahkan dalam tahun yang bersangkutan, itu harus masuk di perubahan Promperda di tahun 2025. Nah, makanya ini belum bisa dilaksanakan karena belum diparipurnakan. Nah, sekarang ini kan perubahannya dengan bupati yang baru. Sekarang insya Allah mungkin bulan-bulan ini karena ini menunggu tanda tangan Pak Bupati untuk perubahan Porperda ini. Ketika sudah ditandatangani Bupati, itu kita tinggal memparipurnakan. Dan setelah paripurnakan itu baru bisa direalisasikan. Kita ingatkan kembali untuk 7 tatanan ini di mana saja? Di apa saja kawasan tanpa rokoknya itu, Pak? Coba kita tes pari beliau. Ya sebelumnya saya bukan pansus, tapi paling tidak ada konsensus ya. Itu seperti undang-undang yang berbicara sebetulnya nggak berjauh berbeda. Katakan di tempat umum, ya, publik ya, iya, di pelayanan kesehatan, gitu kan, terus di sarana agama, yang seperti itu perkantoran, yang lain itu, kan itu merupakan daerah-daerah yang menjadi pusat dilarang atau bebas dari asap rokok. Tapi berarti si peluang untuk akhirnya menjadi sebuah perda itu akan boleh dibilang semakin besar ya untuk kawasan Pasti itu kita dorong ya kita dorong karena komitmen bersama baik eksekutif, legislatif, kita menginginkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya juga kan ini amanat undang-undang. Ketika perda ini dibuat, tujuan kita adalah melindungi hak masyarakat di bidang kesehatan. Jadi ini jawabannya bahwa kita harus serius dalam hal meningkatkan, mendorong pelayanan kesehatan ini semakin kesini semakin baik. Sambil juga nanti mengedukasi pentingnya bebas tanpa rokok ini ya, untuk kesehatan, untuk apa ya, profesional kita juga emang terlihat. Bandingnya dengan yang merokok dengan yang tidak kan terlihat. Jadi sebenarnya tantangannya itu adalah memang sempat tertunda, tapi memang sekarang sudah mulai gas lagi ya Pak, berarti ya? Karena proses sih, emang mekanismenya seperti itu. Sebetulnya kalau emang tidak ada mekanisme, mungkin per Januari juga kita sahkan. Kita sahkan karena kita menunggu rancangan Promperda yang harus masuk dulu gitu ya di ini, sehingga ya insya Allah 1 bulan 2 bulan ini yang mekanismenya kita sahkan. Kita tunggu Pak Bupati ini, Pak Bupati yang baru yang tanda tangannya. Siap-siap ya, masyarakat harus aturannya harus diikuti. Benar, Arifan, soalnya kita udah sangat melihat ya Pak Bupati itu sangat antusias dan sangat mendukung sekali kawasan tanpa rokok. Jadi saya selaku warga yang memang bahagia kalau mendengar kabar baik seperti itu, menunggu segera paripurna. Mungkin paripurna hari ini aja lah Pak. Siap. Asal Pak Bupati sudah tanda tangan, besok aja kita besok aja lah ya, benar. Sebarin langsung. Nih kalau ngomongin kesehatan kan sektornya banyak Pak. Salah satunya ada Posyandu juga. Nih kalau kita ngomongin soal Posyandu nih Arifan. Posyandu yang kita tahu Puskesmas jadi garda terdepan, Posyandu juga. Posyandu juga kan menjadi garda terdepan sekali, dan kadernya seperti apa nih. Kalau misalnya untuk pengkaderan dan Posyandu ini program yang untuk mendukung Posyandu, kader Posyandu seperti apa sih Pak dari DPRD? Nah, gini, ketika bicara Posyandu ini malah sekarang ini kan sebagai malah pelayanan yang masuk dalam mekanisme yang sangat penting Pak. Garda terdepan setelah Puskesmas itu kan Posyandu sekarang. Ya. Lebih langsung ke masyarakat. Ya, dan kompleksitasnya sekarang ini kalau bicara Posyandu itu lintas sektoral. Karena Posyandu itu bukan di bawah Dinkes. Posyandu itu kan di bawah pemerintahan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, PMD. Ya, artinya di bawah desa Posyandu itu. Artinya yang pertama yang harus kita lakukan, kemarin kita lakukan koordinasi, satu, pemahaman bersama antara Dinas PMD, pemberdayaan masyarakat desa dengan Dinkes dan dengan kita. Kita dari segi politis mungkin mendorong kebijakan-kebijakan yang memperkuat posisi Posyandu. Itu jelas kita ya, dari intervensi anggaran, terus kalau ada regulasi yang mendorong ke arah sana, yuk kita duduk bareng. Kita sudah lakukan koordinasi itu. Yang pernah lakukan itu komitmen bersama antara PMD, Dinkes dan kita dalam hal itu. Terus yang kedua, beri pemahamannya dengan adanya Permenkes nomor 9 tahun 2024 yang mengenai Puskesmas, juga ada pelayanan ILP, katakanlah integrasi layanan primer yang berbasis klaster. Yang di Posyandu itu salah satu klasternya kan ada di sana yang pelayanan. Nah, sekarang harus ada perawat juga di sana, harus ada bidan, dan harus ada menangani juga katakan pelayanan tindakan-tindakan kesehatan yang ada. Artinya selain saya berbicara masalah kader, satu perangkat
birokrasi yang katakanlah yang menangani ataupun tenaga medisnya kita harus ada kalau sekarang menyisirnya. Terus yang kedua baru bicara dengan kader. Kalau tenaga medis mungkin kita koordinasi dengan Dinkes. Ya, bagaimana posyandu yang menyebar ya di seluruh desa-desa yang ada ini sudah ketercupatan tenaga medisnya. Karena ini amanat Permenkes, amanat undang-undang. Ini kan para kader luar biasa banyak sekali nih Pak. Mungkin menunggu kira-kira apa sih penguatan dari DPR sendiri untuk para kader sehingga mereka lebih semangat lagi nih. Ini kemarin kader, ayo kader. Kemarin kita sudah mengunjungi 40 puskesmas. Salah satu yang muncul permasalahan hampir di seluruh puskesmas itu ini masalah kader yang di posyandu. Makanya kemarin ya kenapa kita lakukan koordinasi dengan PMD? Salah satunya, yuk kita dorong kebijakan yang lebih berpihak terhadap penguatan kapasitas kader tersebut. Betul. Karena sekarang ini satu kita paham bahwa katakan dana desa dengan sistem intensif yang diberikan oleh itu jauh dari cukup, jauh sekali. Gitu kan, ada yang hanya menerima katakannya 25.000, 20.000, itu sebulan loh. Betul. Itu ada. Ada yang sejuta Pak. Sajuta senyum apa saja sabar jujur tawakal. Ya, artinya kan kalau sabar dan tawakal gitu. Kalau emang sekarang mungkin kader ini kalau berbasis sosial mungkin kalau kemarin kita memberikan apresiasi luar biasa. Tapi kedepannya kalau kita mau berbicara profesionalitas dalam pelayanan ini, tentu intervensi regulasi, intervensi anggaran kedepannya ini harus kita pikirkan ke depan. Nah ini yang kita bicarakan. Satu mendorong bagaimana pemerintah, apalagi sekarang bupati yang baru, yuk duduk bareng-bareng dengan kita membuat sebuah regulasi apa Perda ataupun Perbub yang nantinya menjamin satu tingkat kesejahteraan, terus juga pengakuan yang jelas. Butuh diakui juga ya Pak Dewan gitu ya. Ya jelas pengakuan ini kan harus berbentuk apa? Yang harus terregulasikan. Selain terregulasikan juga teranggarkan ke depannya. Ya ini yang harus juga karena kita menghitung kebutuhan kader itu berapa mungkin per posyandu. Ini dikali berapa kan udah. Nah, ini yang lagi kita bicarakan, lagi kita dorong. Terus yang ketiga juga desa juga harus berkontribusi juga di sana mulai kebijakannya, terus dari dana desanya seperti apa. Tentu karena hal ini, karena mau tak mau posisi posyandu itu adalah aset dari desa itu. Iya. Ya, karena nantinya. Nah ini yang lagi kita bangun komitmen bersama, pemahaman bersama, sehingga kedepannya tidak ada lagi kader hanya simbolis aja yang ada di setiap satuan tugas di posyandu. Kalau kedepannya harus kita tuh mewakili kader ya Terry ya, mewakili kader banget kalau mereka tuh bersemangat sekali. Mereka tuh gak ada yang paling ikhlas Pak Dewan. Jadi terlihat gimana mereka antusias mendata segala macam, nengokin orang yang hamil gitu ya. Benar. Dan ini harus diakui, harus ada anggaran juga, harus dirangkul. Dan kita positif yakin sekali ketika memang regulasinya semakin jelas dan lain sebagainya, kesejahteraan mereka juga semakin jelas. Yakin kerja mereka akan salah satu keseriusan kita adalah sekarang ini Komisi 4 juga bersama Dinkes kita mendorong dan sekarang masuk nih 2025 kita merencanakan ada Ramperda tentang sistem kesehatan daerah. Sistem kesehatan daerah ini saya bersama kawan-kawan anggota Komisi 4 bagaimana salah satunya menyisir permasalahan itu. Karena kan SKD disebut sistem kesehatan daerah ini saya ingin menjadi omnibus law Perda tentang kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi permasalahan-permasalahan menyangkut pelayanan kesehatan dan apapun itu ini masuk dalam satu peraturan daerah. Dan sekarang kita lagi menyusun dengan Unsil ya menyusun naskah akademiknya dan sebentar lagi kalau itu udah selesai kita bentuk pansus yang mudah-mudahan tahun sekarang juga selesai. Siap. Ya itu responsif. Tetap semangat para kader kita sama-sama. Responsif yang luar biasa dari DPRD Komisi 4 khususnya yang menaungi kesehatan salah satunya fokus juga untuk terhadap kader dan juga posyandu ini. Inilah sinergi yang kita tungguin ya antara legislatif, eksekutif dan juga kita sendiri harus termotivasi dong ya. Didorong terus. Dan kader-kadernya semangat banget dengan banyak sekali program-program yang memang sudah berjalan untuk peningkatan kualitas SDM juga Arifan. Semakin banyak sekarang lebih banyak cerita ya kayak kreatif mereka seperti apa, inovasi mereka dalam
kadernya seperti Betul, apa, betul, posyandu betul. seperti apa. Nih kalau Oke. misalnya ngomongin soal kesehatan nih Pak, Ya. kan di Ya, Kabupaten siap. Tasikmalaya ini pasti banyak sekali program-programnya. Hmm, Program unik, program yang luar biasa yang boleh dibilang ini originalnya Kabupaten Tasikmalaya nih. Ini yang punya nih Kabupaten Inovatifnya Tasikmalaya, gitu ya. inovasinya. Inovasi. Program apa nih Pak yang Oke. dimiliki Pak? Ya, cukup menarik sebetulnya periode kemarin nih ada, dan sekarang mudah-mudahan diperkuat lagi ya. Katakan model yang pertama, kita 2 tahun kemarin itu berjibaku menurunkan angka stunting nih. Oke. Ya, kita Ya. selalu terabsen di Provinsi Jawa Barat ini yang kedua terakhir. Dan kita komitmen dalam 1 tahun 2 tahun ini selesai. Dan alhamdulillah ada program yang saya apresiasi buat Dinkes dan kawan-kawan yang emang katakanlah tenaga medis dan yang lainnya yang bergerak dalam itu. Ada program SMART kalau nggak salah dulu tuh. Bagaimana SMART ya, seluruh komponen dari mulai birokrasi, ya Dinkes, tenaga medis, Pak Camat, terus KUA sendiri, terus Muspika sampai tingkat desa itu sama-sama bergerak menuntaskan permasalahan yang stunting. Stunting itu ya. Dan ini saya rasa embrio yang harus diperkuat dan didorong menjadi sebuah habit nantinya. Ya. Ya, tentang kesadaran kesehatan. Betul. Dan tentang dengan pergerakan ini stunting di kita kan sudah mencapai angka sesuai standar nasional. Oke. Ya, kedepannya malah kita pengen ada zero stunting Iya. Oke. kedepannya. Nah, ini Amin. salah satu yang harus Ya. terus dibuat inovasi, kreativitas dan yang baik yang dipertahankan lah. Kalau ada Ya. inovasi baru kita akan dorong. Salah satunya itu. Terus ada juga yang gini. Bicara tentang pelayanan kesehatan, katakan berbicara yang dulu ada, kalau nggak salah ya, dokter spesialis yang mengunjungi ke masyarakat, Betul. Jasdolis atau Iya, apa ya, iya. saya pernah dengar itu ya. Ini juga kan salah satu program inovasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana dokter itu tidak nunggu gitu ya. Jemput bola. Jemput istilahnya bola, gitu. spesies jadi dengan mana yang menjadi spektrum katakanlah penyakit yang emang harus Yes. dituntaskan di mana, Betul. itu dokter datang Datang ke sana langsung gitu ya. ya, memberikan edukasi, memberikan Oke. pelayanan kesehatan, pelayanan ya. Sehingga ini saya rasa perlu dikembangkan. Dikembangkan lagi, ini iya, luar iya. biasa Dan ini sekali. nyambung dengan bagaimana nih selanjutnya untuk penerapan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Oh, Nih. Nah, ini dari DPRD sendiri seperti apa nih, Pak? Iya. Ya, Germas itu tanggung jawab bersama karena ini kan saya bilang ini harus menjadi habitual action ya. Jadi kebiasaan dalam hidup Betul. yang sehat. Dari mulai kebiasaan ini kan diawali kalau di pemerintah adalah kebijakan. Kebijakan-kebijakan apa yang bisa mendorong bahwa masyarakat itu sadar tentang kesehatan. Nah, ini akan dorong dari mulai KTR, dari mulai Kabupaten Layak Anak, dari mulai Perda nanti ke SKD, terus kebijakan peraturan bupati yang mendorong semuanya ke arah sana. Dan Oke. juga bagaimana kita intervensi anggaran juga memperkuat. Kalau emang undang-undang bicara 10%, kita harus lebih dari 10%. Katakan Betul. dari APBD. Ini dari mulai kita sebagai katakan posisi di legislatif, Pak. Kita berbicara seperti itu. Terus yang kedua mendorong dinas terkait juga terus menjadi mentor, menjadi leader dalam pergerakan-gerakan masyarakat ini. Termasuk kita mengingatkan Pak Bupati, Wakil Bupati yang lainnya juga harus terjun dan harus speak up tentang ini terus-terusan ke seluruh sektor sehingga semua merasa menjadi teringatkan. Dan semuanya harus jadi bell warning gitu ke semua orang ketika bicara masalah kesehatan. Terus yang kedua tataran aksi. Tataran aksi ini juga selain anggaran, terus juga kita selalu koordinasi dari Dinkes koordinasi dengan Puskesmas koordinasi dengan Posyandu, tataran birokrasi, bupati, ke camat, ke desa juga ini menggerakkan terus-terusan bagaimana masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mempunyai habit atau kebiasaan hidup sehat Nah, ini dengan gerakan-gerakan aksi yang nyata tentang kesehatan. Habit. Nah itu. Kebiasaan yang memang budaya Iya, apa ya yang budaya. harus dirubah untuk lebih baik Iya. tentunya ya. Tapi saya penasaran nih Oke. Pak, kalau tadi kita ngomongin program soal Ya. kesehatan yang udah berjalan dan sebagai pencapaian dan sebagainya. Betul. Kadang ada satu program yang terkendala dengan anggaran. Anggaran. Kita Karena lebih kalau ini. misalnya ngomongin anggaran, Lebih panas salah ya, satunya ngomongin berada anggaran dari sekarang. ke sebelah sini nih. Ya. Anggaran dari DPRD nih Yes. misalnya Ya. yang ada untuk kesehatan sendiri, ini kayak gimana nih Pak? Oke. Ya gini,
Kabupaten Tasikmalaya salah satu emang daerah PAD-nya yang kecil, Pak. Yang dibandingkan kita hanya 350 miliaran PAD murni loh, PAD murni. Iya. Ya, semuanya artinya kalau kita ada sekitar 3 triliun 500, kalau kemarin kan hampir 3 triliun 600-an miliar kita ya. Artinya kita hanya 10%-an dari anggaran APBD gitu ya. Hanya 10% untuk kesehatan. Ya, berarti ada prioritas ini ya. Maksudnya kemampuan keuangan daerah yang berdasarkan PAD asli itu kan paling 10% lah ya. kurang ya. Artinya kita masih ketergantungan dengan kebijakan pusat. Itu intinya. Artinya seperti itu. Dimana kalau kita bicara DAK, DAU, ini kan banyak syarat yang emang katakanlah yang harus kita penuhi. Nah, kita berjuang bagaimana dana-dana transfer, dana-dana yang emang dari pusat ini kita memasukkan unsur intervensi anggaran ini paling tidak beberapa hal bisa terselesaikan. Ya artinya kita kesulitan memang dalam anggaran, tapi kita terus berupaya tentang hal itu. Salah satu contoh gini, kita dalam RPJM kemarin gitu jangka panjang, jangka menengah kita targetkan 2025 itu kita selesai membangun 4 rumah sakit. Tapi karena masalah anggaran yang lainnya kita baru terselesaikan 2 rumah sakit yaitu SMC yang kita berubah sekarang menjadi Hajat sama rumah sakit di Cikatomas. Ada 3 rumah sakit lagi yang menjadi PR. Ya katakan di Karangnunggal, di Cineam sama di Ciawi. Karena kita gini, kita punya visi yang besar tentang pelayanan masyarakat itu tentang bagaimana salah satunya membangun masyarakat di 4 penjuru, Pak. Sama di pusat di Purwakarta. Kita ingin ada 5 rumah sakit yang menjadi penyangga nantinya di Priangan Timur. Nah sekarang kita baru 2 dan kita terus mempunyai komitmen ke depannya bagaimana mimpi-mimpi besar kita dalam pelayanan kesehatan salah satunya terwujudnya rumah sakit bisa tercapai. Itu yang pertama. Terus ya yang kedua kendala yang ini juga mengenai tentang pelayanan penyebaran pelayanan di 39 kecamatan. Dari mulai rehab katakan infrastruktur, fasilitas di puskesmas, rawat inap yang lain-lainnya yang harus emang terus-terusan kita perbaiki, pantau sehingga emang masyarakat merasa nyaman berobat di paskes yang telah kita siapkan yang milik pemerintah. Terus yang lainnya juga yang katakanlah program-program yang sifatnya preventif, ya promotif, preventif yang terus-terusan. Yang dengan anggaran yang sangat terbatas, katakan kita melakukan promosi, edukasi tentang kesehatan, tapi kita harus tetap dengan anggaran yang terbatas, edukasi, promosi, sosialisasi, ya ke masyarakat dan pemahaman tentang kesehatan ini harus tetap dilakukan. Saya selalu berbicara dengan Dinas Kesehatan, apapun kondisi anggaran kita, lakukan yang terbaik, lakukan yang apa yang kita bisa, gitu ya. Sehingga program-program apa yang kita sudah menjadi komitmen itu bisa terlaksana. Tadi disampaikan kembali bahwasannya memang target atau anggaran sendiri prioritasnya adalah tempat kesehatan kayak rumah sakit, terus diperbaharui, semakin bagus, semakin baik begitu ya. Tantangan kita juga kan 2 tahun ini selain kita lepas dari COVID gitu ya. Terus yang sekarang ini kan itu kita efisiensi juga anggaran. Tapi ya alhamdulillah gitu ada DAU yang demakan dicandakan untuk kesehatan ini sekitar 111 miliar untuk 225 ini tidak terkoreksi. Kita untuk Kabupaten Tasikmalaya ini kita bersyukur bahwa pemerintah pusat tidak melakukan efisiensi di bidang kesehatan di kita. Kita masih terkeeping ya untuk program-programnya sekitar 111 miliar untuk 2025. Bayangkan dengan PU. PU itu DAU 41 miliar itu dihapus, Pak. Terus DAK sekitar 12 miliaran itu dihapus. Sehingga sekitar ya 60-an miliar itu tidak ada kita untuk membangun infrastruktur. Dan kesehatan memang alhamdulillah masih bisa dipertahankan. Wah, ini mudah-mudahan memang menjadi salah satu penyemangat juga ya untuk selalu bisa meneruskan program-program yang memang sudah berjalan. Bapak, barangkali ini kita ingin banyak ngobrol ya. Pertanyaan masih banyak, cuman karena waktu terbatas. Terakhir kan nanti harus menyegerakan untuk kawasan Tamarako itu. Tapi terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan untuk PDKT kita buat masyarakat yang menyaksikan program ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua Komisi terkait kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri? Silakan boleh disampaikan, Bapak. Apa ya? Hidup ini akan berkualitas baik
kalau emang dasar kesehatan jasmani dan rohani tetap terjaga. Keren. Wis. Ya, keren. Itu aja. Ini luar biasa. Bapak sehat-sehat. Kita Amin, kebawa amin. pintar sama beliau ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan sama-sama lah. Bangga. setelah kita kebawa pintar beliau, kita Yes. ikut kerja bareng sama beliau. Siap, segera. Di Komisi 4. Pak Ketua, Siap, selamat siap. Luar Makasih, biasa, tugas makasih. kembali. Amin, amin. Semangat untuk paripurnanya. Yes. Semoga Siap. juga program-program yang mendukung kesehatan juga semakin bisa direalisasikan dengan cepat. Terus bersih aja dengan pemerintah ya untuk Iya. kesehatan Amin. lebih baik di Tasikmalaya. Demikianlah Baik. ngobrol-ngobrol seru dengan beliau, Ya. Ketua Komisi 4, Bapak Asep Saifullah STMM yang begitu luar biasa terkait kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentunya kita bakalan cari tahu lagi seputar kesehatan bersama dengan narasumber lainnya Oh. di episode-episode berikutnya di Yes. PDKT. Baik. Kalau gitu kita pamit ya Arifan. Yes. Saya Andar Krisna. Saya Arifan, Dan Gustav Ketua Arifin. Komisi 4 pamit Assalamualaikum juga. warahmatullahi. Sampai ketemu di Wes. episode selanjutnya. Kita sekarang mau jalan-jalan. Kita mau keling-keling dulu ya. Iya, Boleh ya Pak ya? boleh Siap, ya. boleh. Kita Ikut mau lihat sidang dulu. paripurna, oh Ikut jangan. sidang paripurna, menyaksikan saja barangkali noong seperti apa keseruan sidang paripurna hari ini. Iya, pastinya ada Baik. Krisna dan juga Rifan ketemu lagi di episode Ya, selanjutnya di dah. PDKT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.